Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerja Rodi menyengsarakan Indonesia. Latar belakang kerja Rodi yaitu suatu jenis kerja paksa yang diterapkan oleh kolonial Belanda untuk rakyat Indonesia. Kerja Rodi ini cenderung kadang masih mendapatkan upah walaupun sedikit dan bahkan tidak dibayar sama sekali. Bahasa lainnya, kerja Rodi adalah salah satu bentuk dari eksploitasi Belanda pada sumber daya manusia di Indonesia. Awal mula kemunculan kerja Rodi yakni pada ketika Louis Napoleon memberi kepercayaan pada Herman Willem Daendels dan mengangkat Daendels menjadi gubernur pada tanggal 1 Januari 1808. Herman Willem Daendels siapa itu ya? Herman Willem Daendels merupakan orang berkebangsaan Belanda yang diutus Louis Napoleon atau adik dari Napoleon Bonaparte menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda pada tahun 1807. Tugas utama Daendels adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris dan memperbaiki sistem administrasi di wilayah tersebut. Dalam menjalankan tugas utamanya, Daendels mengeluarkan beberapa rancangan kerja, yaitu membangun Jalan Raya Anyar Panarukan atau De Grote Postweg, membangun benteng dan pangkalan angkatan laut, penanaman dan penyerahan wajib, dan lain sebagainya. Proses terbentuknya Herman Willem Daendels memiliki tugas utama untuk mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Selain itu, Herman Willem Daendels juga diberi tugas untuk mengatur pemerintahan Indonesia. Karena perintah tersebutlah Herman Willem Daendels merasa terbebani, sebab saat itu Inggris mengambil alih kekuasaan VOC tepatnya di Ambon, Sumatera, dan Banda. Pada saat itu pula, untuk dapat memenuhi tugasnya sebagai gubernur, akhirnya Daendels memutuskan untuk memberlakukan sistem kerja Rodi. Namun, dari sisi lain adanya kerja Rodi ini, Daendels ingin membawa pengaruh ke dalam beberapa bidang, seperti bidang keamanan, bidang pertahanan, serta bidang administrasi. Untuk di bidang keamanan dan pertahanan, Daendels melakukan sejumlah kegiatan demi mencapai tujuannya. Contohnya seperti membangun benteng pertahanan baru dan membangun pangkalan angkatan laut yang berada di daerah Ujung Kulon dan Anyar. Akan tetapi, pembangunan pangkalan angkatan laut yang berada di daerah Ujung Kulon tidak sesuai dengan keinginan Daendels. Dampak di dalam kerja Rodi pastinya terdapat beberapa dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Untuk dampak yang negatif, yaitu yang pertama adalah menimbulkan banyak sekali korban jiwa yang meninggal dunia selama melakukan kerja Rodi. Kedua, para pekerja mendapatkan perlakuan yang kasar dan di luar peri kemanusiaan. Ketiga, masyarakat mengalami kelumpuhan ekonomi karena Daendels mengubah sistem ekonomi menjadi ekonomi perang. Namun, selain membawa dampak negatif, kerja Rodi ini juga memiliki dampak positif. Di antaranya, 1. Banyak masyarakat Indonesia yang mengenali berbagai macam jenis tanaman baru secara lengkap. Kedua, banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui berbagai macam cara mengolah dari jenis tanaman baru. Ketiga, infrastruktur banyak yang baru dan membuat kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu menjadi lebih maju. Jadi kesimpulannya, kerja Rodi sangat bikin sengsara bagi masyarakat Indonesia pada masa itu, dikarenakan mereka dipaksa bekerja untuk Belanda, namun dibayar dengan upah yang sangat kecil atau bahkan tidak dibayar. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.